Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B dengan anggota kelompok NIM 145 Muhammad Raihan Farandi, NIM 155 Yoga Riyandi, NIM 157 Severinus Aji Kristiawan, NIM 444 Rasyad Reza, NIM 453 Reza Wahyu Pradana, NIM 202 Imam Budi Setiawan. Di sini kami ingin membahas sedikit materi tentang petani, anak muda, dan Pancasila. Sebelumnya, kami telah menonton video dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas isi dari film dokumenter tersebut. Jadi, di dalam film dokumenter tersebut ada seorang petani bernama Pak Ngatenu. Dan di dalam film itu juga ia bercerita bahwa menjadi petani itu sangat menyenangkan. Beliau juga mengatakan bahwa petani adalah raja, karena jika tidak ada petani, orang-orang pada bingung. Dengan menjadi petani, beliau tidak memikirkan hal yang lain-lain. Cukup dengan melihat tanamannya tumbuh subur dan bagus sudah membuat hatinya senang. Beliau juga bercerita bahwa dengan menjadi petani, ia tidak kesulitan dalam mencari bahan makanan, karena dia bisa makan dari hasil panennya sendiri, dan sisanya bisa ia jual. Kemudian ia juga bercerita jika suatu saat mengalami gagal panen, ia tetap sabar menghadapinya dan ia tidak kapok untuk menjadi seorang petani. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Reza Wahyu Pradana. Selanjutnya adalah kaitan pertanian dengan Pancasila. Pancasila merupakan akumulasi produk peradaban bangsa Indonesia yang berdasarkan kepribadian bangsa, kemudian dikonkretkan dalam ideologi negara dan bangsa yang berdiri sendiri sebagai bentuk ide dan gagasan. Pemaknaan Hari Tani Nasional senyatanya adalah pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara di realitas pertanian kekinian. Sekaligus seharusnya yang dilakukan adalah cara memandang kebenaran Pancasila dalam realitas pertanian yang harus sejalan. Antara Pancasila dan pertanian adalah suatu rangkuman yang sangat ideal dan mendasar. Tidak bisa dipisahkan di Indonesia. Indonesia bukan negara kapitalis, bukan negara sosialis, tetapi Indonesia adalah negara agraris. Pertanian adalah sebagai kegiatan manusia. Bertani sebagai mata pencaharian atau pendapatan. Pertanian menghidupi masyarakat dan sebagai kehidupan bangsa yang berdiri sendiri sebagai realitas kehidupan pertanian, jelas sangat perlu kiranya Pancasila dan pertanian berjalan beriringan agar tidak terjadi pertentangan antara teori dan praktik. Petani dikembalikan pada jati diri karena jika petani lumpuh, negara kita ini akan rapuh. Pada intinya petani harus mempunyai kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak dalam ranah perjuangan hidup dengan berlandaskan Pancasila, ketimbang nilai-nilai lain yang selalu berusaha mengeksploitasi alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Imam. Kemudian, selanjutnya hasil analisis kelompok kami mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Pemerintah telah mencetuskan kegiatan Lokakarya Nasional Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri melalui 3 pilar, yaitu reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar. Yang pertama, reformasi pertanian. Reformasi pertanian itu pemerintah meluncurkan program reforma agraria melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, dan bantuan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Redistribusi tanah dan legalisasi aset dilakukan untuk tanah seluas 9 juta hektar yang terdiri dari tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, tanah hak yang akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, tanah transmigrasi, dan tanah masyarakat yang memenuhi kriteria penerima proforma agraria. Kemudian intensifikasi produksi dilakukan dengan memenuhi dukungan peremajaan dan pemeliharaan untuk tanaman milik rakyat, komoditas ekspor, dan komoditas yang berpotensi ekspor. Beberapa komoditas diantaranya adalah kelapa sawit, karet, dan teh. Selain itu, peningkatan produktivitas juga dilakukan melalui upaya peningkatan perluasan sawah baru seluas 1 juta hektar di luar Pulau Jawa.
peningkatan efektivitas jaringan irigasi, dan pembangunan jaringan baru dan sumber air. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan akses pasar, khususnya di pasar internasional yang dilakukan melalui berbagai kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rayhan. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Imam tadi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan petani, pemerintah daerah harus memiliki inovasi dan terobosan melalui reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan agar menjadi upaya nyata yang harus diimplementasikan pelaksanaannya di lapangan secara konsisten demi mewujudkan kesejahteraan petani. Untuk kebijakan pemerintah mengenai reformasi pertanian, pemerintah melakukan upaya meningkatkan pendapatan petani miskin di suatu daerah dengan mengintroduksi antara tim produksi dengan rumah tangga. Kemudian kebijakan pemerintah mengenai intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu sendiri adalah sistem produksi yang secara konvensional dicirikan rendah, mengikuti rasio dan penggunaan input secara intensif seperti modal, tenaga kerja, pestisida, dan bahan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan petani. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, ada juga kebijakan yang dapat menyejahterakan petani yang diimplementasikan pemerintah, di antaranya yaitu kebijakan input pemerintah yang terdiri atas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta subsidi pupuk, dan kebijakan output pertanian yang berupa kebijakan harga pembelian pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rasyad Reza. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bagian saya solusi yang dilakukan pemerintah seharusnya mendukung penuh program pertanian sehingga para petani lebih sejahtera. Untuk kedepannya pemerintah dapat mengurangi impor bahan pokok dan meningkatkan ekspor bahan pokok. Kemudian yang kedua adalah modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian membantu dalam proses bertani maupun dalam saat masa panen maupun dalam proses pertanian. Modernisasi pertanian dilakukan dengan peningkatan teknologi pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan daya saing dan ekspor pangan. Di sini ada 4 nilai. Yang pertama, peningkatan nilai tambah produk pangan. Yang kedua, peningkatan efisiensi produk dan kualitas pangan. Yang ketiga, pengembangan kawasan berbasis korporasi petani. Dan yang terakhir, pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di perbatasan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Severino. Terima kasih Mas Rasyad Reza. Untuk selanjutnya, terkait dengan pertanian smart farming, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menjelaskan, tantangan yang pasti dihadapi para petani adalah berkurangnya lahan yang setiap tahun semakin menyempit. Berkurangnya lahan pertanian tersebut tiada lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri, dikarenakan jumlah masyarakat yang semakin banyak. Guna mengatasi masalah tersebut, lanjut pria yang kerap disapa Gus Ipul itu, solusinya adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk pertanian, sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen tetap melimpah. Adapun cara untuk melakukan menurutnya adalah pemerintah mengajak perguruan tinggi serta pihak swasta mengadakan dan melakukan penelitian serta riset yang mendalam. Hasilnya akan menghasilkan atau menemukan bibit unggul baru yang tahan hama serta memiliki masa tanam yang pendek, namun produksinya tetap tinggi. Kemudian Smart Farming 4.0 ini merupakan metode pertanian cerdas yang berbasis dengan teknologi, di mana terdapat beberapa teknologi pertanian yang digunakan. Di antaranya seperti penyiraman otomatis, drone sprayer atau drone penyemprot pestisida dan pupuk cair. Ada juga drone surveillance. Ini drone yang digunakan untuk pemetaan lahan. Kemudian ada juga soil and water sensor yang merupakan sensor tanah dan cuaca. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.